Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua di hari yang berkah, di hari Jumat, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya Seni Pasar Modal Channel edisi 28 Januari 2022. Pada edisi ini, gua akan ngebahas mengenai pergerakan IHSG pada perdagangan lalu tanggal 27 Januari 2022 serta kira-kira emiten apa yang menarik untuk ditradingkan di minggu terakhir di bulan Januari. Apakah ini akhir dari January effect? We will see. Check it out. Analisis teknikal saham harian 28 Januari 2022. Pada hari ini kita mulai dengan yang namanya pergerakan indeks pada perdagangan lalu, yaitu tanggal 27 Januari 2022. Di mana indeks itu mencerminkan mayoritas saham yang ada di bursa, mayoritas list yang ada di indeks tersebut. Ibarat sebuah sekolah, kita akan mengklasifikasikan sekolah antara sekolah favorit, sekolah swasta maupun sekolah negeri berdasarkan kategori-kategori tertentu jelas. Nah, begitu juga yang ada yang namanya indeks. Indeks itu ibarat sekolah tadi memberikan yang namanya kategori-kategori tertentu yang dimana masuk ke dalam kategori tersebut itu mencerminkan sekolah tersebut baik buruk, bad ataupun the best atau favorit dan lain sebagainya macamnya. Dimana secara overall sekolah itu kan berada nih, dimana misalkan sekolah itu ada di Jakarta. Semua sekolah yang ada di Jakarta, di kota Jakarta itu disebut sebagai IHSG. Jadi kumpulan sekolah pada satu daerah tersebut disebut sebagai IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Dalam beberapa platform akan menyebut IHSG dengan sebutan Composite. Dalam hal ini pada hari ini Composite itu positif 0,15%. LQ45 indeks LQ45 artinya indeks 45 perusahaan itu positif 0,01%. Kompas 100 artinya list 100 perusahaan itu positif 0,07%. Indeks 30 minus 0,01%. Ya beda-beda tipis antara LQ45 dengan indeks 30. Sehingga Composite naiknya tidak terlalu jauh, hanya di kisaran poin 0,15%. Ini melanjutkan tren sebelumnya di hari Rabu ya, yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sekarang 0,15, dan apakah bahwa hari ini akan melanjutkan tren naik sebagai penutup di bulan Januari? Gue sih agak riskan enggak gitu. Akan lebih cenderung koreksi dibandingkan untuk naik. Nanti kan kita bahas. Tapi walaupun seperti itu ada yang selalu namanya top gainers dan top loser pada perdagangan kemarin. Yaitu top gainers ada INCV, yang kedua Net TV, yang udah gue prediksi Net TV masuk ke dalam top gainers. Lanjut Polu. Keempat, Koni setelah dia lepas suspend langsung dia berada di top gainers. Yang kelima adalah IPPE. Sedangkan top loser ada Nasi, Port, Ricci, Chin, dan Buka. Seperti yang udah gue bilang, Buka kena hantaman yang luar biasa yang akhirnya dia menyebabkan turun gitu. Dan ini adalah pergerakan IHSG pada perdagangan lalu. Bisa kita lihat dia start di warna coklat. Ini dia start membentuk gap down. Bener kata gue, daripada dia buat gap up tipis akan lebih tinggi, yaitu akan gap down sesuai dengan prediksi gue di video sebelumnya. Dia membentuk gap down di 6.588. Dia ngebentuk gap down di sini, turun pada sekitar sampai 9/10, kemudian naik ya, kemudian naik hingga jam 9.45. Lalu selanjutnya turun. Kenapa terjadi labilitas di IHSG seperti ini? Ini tidak terlepas dari yang namanya informasi yang diumumkan oleh The Fed
yaitu bank dari Amerika, di mana dia akan melakukan kebijakan yang mengetatkan moneter. Dalam hal ini adalah akan menaikkan suku bunga. Dengan menaiknya suku bunga hingga 4 kali, ini mengakibatkan dampak. Salah satunya inflasi. Di mana sekarang inflasi itu berada di kisaran 1, sekian persen ya, 1, sekian persen, 1,2, 1,3. Kenapa? Karena bank itu berada di kisaran 2-3% suku bunganya gitu ya. Suku bunga bank itu nggak jauh beda dengan namanya deposito. Jadi kisaran 2-3%, karena deposito itu di kisaran 3,5 deposito. Nah, dengan hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan, maka ini akan berdampak ke seluruh sektor yang berkaitan dengan hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena ada momok yang menakutkan jika bunga dari The Fed ini mengalami kenaikan hingga 4 kali. Apa itu? Adalah inflasi. Nanti kita akan lebih bahas. Di sini adalah di POM News, yaitu berita dari CNBC Indonesia. Ngeri, The Fed bakal ketatkan moneter dengan kekuatan penuh. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau yang dikenal dengan Federal Reserve, The Fed, mengumumkan kebijakan moneternya pada Kamis 27 Januari 27-1 dini hari waktu Indonesia. Udah kayak undang-undang aja ya disahkan malam hari. Ups, lanjut. Dampaknya sudah terasa di luar dan dalam negeri. Nilai tukar rupiah tertekan dan nyaris menyentuh Rp14.400 per US dollar. Ini menjadi kabar buruk tentunya. Kenapa? Karena dengan hal ini terjadi yang namanya kenaikan tingkat inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah suatu fenomena atau kejadian di mana nilai mata uang akan tidak berguna atau akan tergerus oleh yang namanya bertambah waktu. Maksudnya harga 100.000 sekarang pada beberapa waktu ke depan itu tidak akan sama. Misalkan harga 100.000 bisa membeli misalkan adalah 10 bungkus mie instan. Maka di tahun ini tahun 2021, maka di tahun 2024 atau 2025 tidak mungkin bisa membeli 10 bungkus mie instan. Bisa jadi 5 atau 6 bungkus mie instan saja. Itulah pengurangan nilai mata uang, itu disebut sebagai inflasi. Yang menjadi poin krusialnya adalah saat ini daya jual beli masyarakat itu masih menurun. Akibat apa? Banyak yang terkena PHK. Belum sembuh trauma mereka dari yang namanya tahun 2020 dan 2021. Beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang luar biasa besar. Dan ini berdampak tentunya ke tabungan mereka atau dana darurat mereka yang harus terpakai untuk kebutuhan hidup. Jika tidak segera ditanggulangi, maka daya jual beli masyarakat semakin turun. Sektor-sektor yang berhubungan dengan retail, salah satunya kayak kemarin S Hardware keluar dari LQ45, itu tidak mengherankan. Karena apa? Karena daya jual beli masyarakat turun. Masyarakat lebih mementingkan untuk makan apa besok gitu daripada dia mau beli apa besok, beli barang-barang misalkan obeng atau sebagainya macamnya. Dia lebih mementingkan makanan gitu. Karena itulah yang paling penting, baru otak bisa mikir. Nah, dengan makin berkurangnya daya jual beli masyarakat, ini berdampak ke hampir semua sektor. Kenapa? Karena ada juga yang namanya pinjaman. Dia minjam rupiah ngebalikin dalam bentuk dolar. Dia minjem misalkan 100 juta, dia harus ngebalikin harus lebih dari 100 juta. Kenapa? Karena tadi nilai mata uang pun akan naik. Bagaimana menekan nilai mata uang balik yang kemarin dulu? Kalau lu pernah ingat, dari 16.800 sekian ditekan hingga 14.000. Apa yang dilakukan oleh rezim sekarang? Salah satunya adalah meminjam uang dari Amerika, meminjam uang dolar. Untuk apa? Menekan dolar hingga 14.000 biar Bank Indonesia nggak usah nyetak tapi minjem aja gitu loh. Artinya di sini pinjaman luar negeri Indonesia itu makin membengkak. Dan apakah nextnya
Jika dengan The Fed akan mengumumkan hal ini, kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah itu penting banget. Kenapa? Karena ini akan menentukan jika nilai mata uang rupiah terhadap dolar naik, banyak sektor yang akan terkena. Selanjutnya, nilai tingkat kemiskinan akan tetap tinggi dan makin tinggi. Tetapi kalau misalkan nilai dolar tetap dijaga, ya paling banter nilai utang negara Indonesia makin tinggi. Ya cuma sebatas itu gitu lah. Tinggal pilihannya, nggak ada yang enak tapi ya harus dilakukan gitu loh. Mana yang terbaik, pasti ada orang-orang yang udah kompeten di bidangnya. Kita doakan yang terbaik aja. Oke, kita next. Ganti berita dari investor.id. Banjir peminat, IPO Mitra Angkasa Sejahtera Baut oversubscribe 38,23 kali. Jakarta, penawaran umum saham perdana Initial Public Offering atau IPO PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk Baut mencatat kelebihan permintaan oversubscribe hingga 38,23 kali. Direktur Utama PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk Mas Simon Hendiawan menyatakan pihaknya melaksanakan proses IPO pada bla 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 dan bla 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 bla. Ya walaupun ini belum IPO, tapi ini apakah baik atau enggak, lu harus ngecek dulu prospektusnya. Jangan sampai kemakan yang namanya pom-pom. Kenapa? Dengan dia mengatakan banjir peminat, itu seakan-akan adalah sentimen positif. Oh udah tuh banyak yang pengen beli, lu ikut beli juga, beli sama IPO Baut. Kayak gitu. Tapi lu nggak mengecek terlebih dahulu prospektus sahamnya. Mengecek prospektus sahamnya itu penting banget. Jangan sampai beberapa kejadian lalu seperti yang saat ini deh, buka dia naik sehingga 1000 di atas, kemudian turun makin parah dan makin parah. Yang nangis siapa? Lu sendiri. Uang lu soalnya. Sombonglah ke uang lu sendiri. Oke. Kita next lanjut. Berita dari Harian Bisnis Indonesia. Emiten Thohir bersaudara Adaro Minerals (ADMR) dipantau khusus Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten batubara PT Adaro Minerals Indonesia (TBK) masuk ke daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI). Mengutip keterangan BEI, Kamis 27/1/2022, emiten berkode saham ADMR itu masuk dalam pemantauan khusus untuk kriteria nomor 10, yaitu dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Sebagai informasi, emiten Thohir bersaudara ini telah disuspensi oleh bursa sebanyak 4 kali dalam sebulan terakhir, yaitu pada tanggal 13, 25, 26, dan 27 Januari 2022. Adapun sejak pencatatan pada 3 Januari, saham perseroan telah naik hingga 950%. Lihat tuh kata-katanya, 950%. Suatu yang fenomenal tentunya di kondisi pandemik seperti ini. The next BSI kemarin, the next bla bla dan sebagainya macamnya. Ya wajar aja sebenarnya dipantau oleh bursa gitu. Tapi apa yang bisa ditindak oleh bursa? Nggak ada gitu lah. Karena kenapa? Pure di sini adalah viral. Di sini adalah yang namanya ya lagi hot news aja, banyak yang latah pengen beli dan segala macamnya. Apakah fundamentalnya baik? Ini yang harus ditelaah lebih lanjut. Walaupun dimiliki oleh Thohir bersaudara, iya kalau misalkan kita ambil lihat hidden agendanya pasti akan menjanjikan gitu loh. Karena kenapa? Masih dalam lingkar pemerintahan. Tapi kalau kita pure dari sisi investor, apakah ini menjanjikan ke depannya setidaknya hingga 2024? Apakah masih aman? Karena kenapa? Suatu perusahaan baru bisa dinilai fundamentalnya setelah lebih dari 6 bulan dia IPO. Saat belum 6 bulan kita hanya bisa mengandalkan prospektus. Cuma pertanyaannya,
prospektusnya ini prospektus real atau prospektus pemanis yang dibuat. Lu yang harus ngecek gitu lah. Oke. Ya, jawaban ada di lu. Kayak gitu lah. Dengan kondisi kayak gini, the Fed dan sebagainya macamnya, ADMR dengan kenaikannya apa akan berlanjut? Gue nggak yakin ya, karena dia udah naik hingga 950% gitu. Next, berita terakhir, berita dari investor.id, sarana menara tower kian ekspansif. Jakarta, PT Sarana Menara Nusantara Tower membukukan kinerja yang menjanjikan dengan meraih pendapatan sebesar 6,1 triliun rupiah. EBITDA 5,2 triliun rupiah dan laba bersih 2,6 triliun rupiah hingga kuartal 3 2021. Untuk menjaga kinerjanya, perseroan tahun ini semakin ekspansif. Kata semakin itu adalah sentimen yang dibentuk. Kian ekspansif itu adalah sentimen yang dibentuk, sentimen positif. Jadi itu cukup untuk menaikkan emiten tower pada perdagangan hari ini. Dan ini adalah rekomend emiten yang gue rekomendasikan pada perdagangan kemarin ya, tanggal 27 Januari. Yang penasaran dengan analisanya bisa dicek ya di video sebelumnya, di list ini. Itu yang pertama adalah Rally, yang kedua Net TV. Dari kedua ini bisa lihat yang Rally suspended ya. Jadi nggak usah kita bahas karena itu suspended. It's okay. Tapi gue yakin setelah suspended, lepas ini suspended, Rally masuk ke dalam yang namanya 5 top gainers. Lu nggak percaya? Catat sekarang dan buktiin. Oke. Kita lanjut ke Net TV yang masuk ke dalam top gainers. Bisa dilihat di sini ada dua perbedaan. Yang pertama ini adalah order booking. Yang kedua kita melihat dari yang namanya buyer seller. Artinya di sini broker summary. Bisa dilihat secara order booking ini gua belajar sekilas, ngingetin sekilas ya dalam ilmu bandarmologi. Bisa dilihat di sini bid lebih tinggi dari offer, nggak ada yang menawar. Inilah yang terjadi yang namanya UMA, unusual market activity. Yang beli sebanyak 9 juta lot. Gila banget, 9.792.000 bla 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 gitu. Tetapi kalau lu perhatikan di sini, yaitu adalah yang namanya bagi-bagi kue. Lihat, yang jual HP, PD, YP, SA, bla 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 bla, ngejual ke MG. Dia sebagai yang namanya pemangku nih, yang punya istilahnya itu adalah bandarnya ya, bandar utamanya. Karena ini MG yang bukan termasuk dalam Mama Gajah. Bagi lu yang penasaran dengan Mama Gajah, lu bisa baca buku gua di Art of Mr. Market, buku pertama. Di situ gua ngebahas mengenai gajah atau Mama Gajah, anak gajah, prajurit gajah kayak gitu. Nah, dengan dia bagi-bagi kue, di sini buyer, jadi seller dia bagi-bagi kue hanya ke buyer. Ini menandakan bahwa emiten Net TV masih akan naik nih hingga hari ini seenggaknya. Tapi apakah ada jaminan Senin Selasa itu untuk naik? Gua riskan enggak, tapi untuk hari ini itu sekitar 80% gue yakin itu akan naik. Kecuali ada kasus-kasus yang luar biasa menyebabkan IHSG tertekan luar biasa gitu. Selanjutnya yang gue rekomendasikan itu ada EMTK dan Harum. Lihat EMTK gue open di 1770, di sini open di 1770. Sesuai dengan yang gue beli ya, 1770 sampai 1780 sesuai. Lalu dia tertinggi di 1800 di sini nih. Jam berapa nih? Jam 10 tepat. Kalau lu ngambil jam 10 udah ngejual, ya selamat lu dapat sesuai. Walaupun di sini gue target jual di 1850. Ya, 1850. Tapi ini ada gap 1760 sampai 1850. Jadi sebenarnya kalau lu udah ngerasa udah cukup gitu, ya lepas aja. Gitu. Selamat gitu. Walaupun sebenarnya MTK untuk hari ini pun akan tetap naik gitu. Kita lanjut Harum. Harum di sini dibuka di 10.675. 10.675 dia naik
hingga 11.075. Bayangin 11.000, sedangkan gua target cuma 10.800 sampai 10.900. Sesuai kan? Open di 10.675 di antara nih di sini nih. Dan gua jual di 10.000 sampai 10.900. Ternyata targetnya tertinggi 11.000. Selamat yang mengikuti trading plan gua. Jadi secara overall 4 yang gue rekomendasikan, 1 nggak usah dianggap lah suspend kan, lu beli juga nggak bakal dapet gitu. 3 semuanya sesuai dengan trading plan yang udah gue buat. Jadi kalau lu yang belum ngerti banget tentang yang namanya ada Samaria, ya udah pantengin nih channel, lu ikutin trading plan yang udah gue buat, gak usah yang ngadi-ngadi gitu loh. Bisa kalau untuk jual kan ada range tuh antara beli dan jual, itu bisa lebih kecil atau mengikuti target jual itu, it's okay, sama aja gitu. Yang penting don't be greedy dan be disciplined terhadap trading plan. Lu nggak bisa buat trading plan, udah gua bantu nih. Terus maunya apa lagi? Kalau lu nggak berani coba, nggak usah mulai dari ratusan juta deh, mulai aja dulu dari 100.000. Kenapa enggak? Oke. Nah, habis ini yang lu pengen coba nih hari ini nih, udah lu coba ya. Gua kasih rekomendasi nih emiten yang buat lu bisa tradingkan pada hari ini. Pertama adalah Tower. Kenapa? Karena inilah pom-pom news yang tadi berita tadi. Ini cukup untuk menaikkan. Di sini gue pakai 2 indikator sebenarnya. Moon Pace, indikator fase bulan, dan indikator computational index. Indikator fase bulan, fase full moon itu adalah buy. Fase yang namanya tadi satu lagi bulan baru itu namanya jual. Ini adalah arsiran merah kan, warnanya arsiran merah, abu-abu atau sejenisnya lah. Yang di atas ini nih, yang ini nih. Itu kenapa? Itu menandakan bahwa masih masuk fase bulan. Di sini lu bisa ngambil yang namanya take profit gitu loh. Dimana commodity channel index ini kan terbagi menjadi 3, utara, sini utara, ini utara, tengah, sini selatan. Jadi ini kalau misalkan ini menuju ke atas, maka positif yang terbentuk buy. Kalau ini menuju ke bawah, maka negatif yang terbentuk sell. Oke. Dan ini lihat dia berada di full moon dan berada naik ke atas ke utara. Jadi lu bisa beli pada awal-awal dia sampai 9.15, 9.30 akan naik untuk tower. Jadi lu bisa beli, manfaatin momen tersebut. Beli di 1025 sampai 1035. Cut loss di 1010, jual di 1050 sampai 1060. Yang kedua adalah Net TV. Kenapa Net TV nggak usah pakai teknikal? Dia pure yang namanya tape reading. Tape reading itu apa? Tape reading adalah salah satu teknik dalam melakukan pembelian dan penjualan hanya melihat menggunakan yang namanya order booking. Dan ini adalah order booking. Gimana caranya? Buy di HK, maksudnya buy di sini ya. Ini buy biar langsung done statusnya, bukan waiting lagi, waiting list. Aslinya kita membeli lebih mahal gitu lah. Dan jual di sini. Di haki ini jual ya. Jadi beli di kanan, jual di kiri kayak gitu. Dan cut loss-nya jelas di minus 3% atau minus 5% tergantung profil resiko gitu. Hanya itu sebenarnya. Karena kenapa? Gak berguna lu pakai yang seteknikal untuk emiten-emiten yang IPO. Karena ya just menggunakan tape reading ini yang berguna. Selanjutnya adalah Adro. Warnanya coklat atau pink atau sejenisnya. Artinya di sini adalah full moon. Dan ini indikatornya CCI-nya, lihat ini CCI-nya turun. Dia turun dulu sebelum naik. Artinya di sini bisa mengakibatkan awal-awal pada Adro itu 90 sampai 915 itu akan turun dulu sebelum dia akan naik. Di sini lu bisa manfaatin untuk beli di 2240 sampai 2270, cut loss di 2200, jual di 2290 sampai 2310. Lalu ada MAPB yang terakhir. Yaitu bisa lu beli, bisa lihat nih full moon, RCR full moon kan, ini full moon nih, full moon. Jadi lu bisa beli dan ini baru turun, jadi lu bisa ya akan turun pada awal-awal dan akan naik selanjutnya. Jadi lu bisa manfaatin buy di 1580 sampai 1600, cut loss di 1500, jual di 1640 sampai 1680.
Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik trading plan yang udah gua buat kayak gitu lah. Be discipline dan don't be greedy. Gua Fajar Sidik pamit. Bye bye. Happy weekend.